Oke, perkenalkan nama saya Gregorius Agung Bastian Sumartoyo dan juga ada dua teman saya yaitu Rido Sulaksono Widakdo dan juga Dimas Dwirahansa. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang final project kami. Saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Barito Pacific Tbk. Nama resmi dari PT Barito adalah PT Barito Pacific Tbk yang berdiri pada tahun 1979 pada tanggal 4 April, yang memiliki nama awal yaitu PT Bumi Raya Puramas Kalimantan. PT Barito ini komersil sejak tahun 1983 dan mendapatkan IPO pada 1 Oktober 1993. Bentuk badan usahanya adalah perseroan terbatas yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia, dan memiliki kode saham di BI yaitu BRPT, serta situs resminya yaitu www.xnbaritopacific.com. Selanjutnya adalah visi misi perusahaannya. Visinya yaitu untuk memberikan dampak lebih di atas keuntungan yang berguna untuk membangun nilai-nilai keberlanjutan bagi masyarakat, industri, komunitas kita di dalam maupun di luar Indonesia. Selanjutnya ada misinya, yaitu membangun jejaring ide, sumber daya manusia, serta modal yang senantiasa membuka peluang usaha, masyarakat, serta mitra yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Halo, nama saya Dimas Dwirahansa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang AOL matkul supply chain di bab 2. Ada 6 poin kinerja operasional PT Barito Pacific Tbk dalam tahun 2023. 1. Pertumbuhan total aset dan ekuitas pada tahun 2023. Total aset Barito Pacific mengalami peningkatan menjadi USD 10,15 miliar, naik dari USD 9,24 miliar di tahun sebelumnya. Ekuitas juga meningkat menjadi USD 4,11 miliar yang menunjukkan stabilitas keuangan dan pertumbuhan aset yang baik. Untuk yang kedua, peningkatan laba tahun berjalan laba untuk tahun ini melonjak signifikan hingga mencapai USD 99,78 juta dibandingkan dengan USD 32,21 juta di tahun 2022. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam strategi efisiensi dan perluasan bisnis. Sedangkan untuk di poin ketiga ada diversifikasi usaha dan ekspansi hilir BRPT, aktif dalam melakukan diversifikasi yang mencakup investasi dalam infrastruktur energi seperti panel surya, pembangkit listrik tenaga angin, serta kolaborasi dengan perusahaan asing untuk pengembangan industri kimia berkelanjutan. Untuk poin keempat ada kinerja petrokimia dan energi terbarukan. Anak perusahaan Chandra Asri dan Star Energy menunjukkan kinerja yang kuat. Brand telah resmi mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan memperluas jangkauan usaha ke sektor energi angin melalui Barito Wine. Untuk yang kelima ada penerimaan penghargaan nasional dan internasional. Selama tahun 2023, BRPT berhasil mendapatkan berbagai penghargaan seperti Proper Emas dan Hijau, Subroto Award, SDG Award, serta penghargaan ESG dan CSR di tingkat ASEAN. Dan yang keenam atau yang terakhir ada investasi strategi dan kemitraan global. Kerjasama dengan EGCO Group dari Thailand, Nippon Sokubai dari Jepang, dan INA menjadi bukti pendekatan kolaborasi BRPT dalam menciptakan nilai berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Jadi saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Amerta Indah Otsuka. Nama resmi dari PT Amerta Indah Otsuka adalah PT Amerta Indah Otsuka itu sendiri, yang dimana itu adalah anak perusahaan dari Otsuka Pharmaceutical di Jepang. PT Amerta Indah Otsuka ini berdiri pada 1997 dan menjadi bagian dari grup Otsuka yang masuk ke pasar Indonesia. Lokasi dari PT Amerta Indah Otsuka ini ada di Pasuruan, Jawa Timur. Visi misi dari PT Amerta Indah Otsuka ini adalah visinya menjadi perusahaan yang brilian dengan memberikan kontribusi yang signifikan dan terpercaya
bagi konsumen serta masyarakat. Misinya yaitu mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang kedua, menjadikan kebutuhan dan kesejahteraan konsumen dan masyarakat sebagai prioritas utama. Yang ketiga, menangkap peluang di semua aspek secara tepat dan inovatif untuk kesejahteraan dan kepuasan konsumen serta perkembangan perusahaan. Yang keempat, mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dengan rekan bisnis. Halo, nama saya Dimas Dwi Rahansa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2 di isi AOL Supply Chain saya di matkul Supply Chain. Di sini ada uraian analisis 10 keputusan operasional manajemen. Ada A, manajemen kualitas. PT Otsuka menjaga mutu produknya melalui standarisasi 4 aspek. Ada kimia, fisika, mikrobiologi, dan organoleptik atau uji rasa. Menggunakan kombinasi antara teknologi sensor dan penelisis manusia untuk memastikan mutu. Alat dikalibrasi dan diverifikasi secara rutin, dan proses pengecekan kualitas memakan waktu antara 7 hingga sampai 10 hari. Nah, untuk di bagian B-nya ada strategi lokasi. Alasan pemilihan lokasi pabrik di Pasuruan meliputi ada kualitas air yang sangat baik untuk bahan baku utama, dekat dengan kota besar seperti Surabaya dan Malang, yang memudahkan akses terhadap sumber daya manusia dan distribusi. Dan yang terakhir, tersedianya infrastruktur yang baik serta kedekatan dengan universitas berkualitas. Dan yang C ada strategi tata letak. Area pabrik cukup luas dan dibagi berdasarkan jenis aktivitas produksi yang berbeda. Lokasi pabrik dikelilingi oleh fasilitas perusahaan lain seperti pabrik infus dan air mineral, menunjukkan kawasan industri yang strategis. Untuk yang D ada desain pekerjaan dan SDM. Karyawan didominasi oleh generasi Z, sehingga desain kantor dibuat agar nyaman dan menarik. Disediakan kopi gratis, klub hobi, gym, futsal, serta fasilitas konseling. Terdapat yayasan perusahaan yang memberikan bantuan dana, beasiswa, dan komputer untuk anak-anak dan karyawan. Untuk yang E ada manajemen rantai pasok. Proses pengadaan bahan baku seperti air dan kemasan dilakukan secara terstruktur agar selalu tersedia tanpa penumpukan. Distribusi produk dilakukan sampai ke retail dan konsumen menggunakan sistem logistik yang terkoordinasi dengan baik. Untuk F ada manajemen persediaan, menerapkan pendekatan preventif dan prediktif. Ketersediaan bahan baku diatur agar tetap memadai namun tidak berlebihan, terutama untuk bahan utama seperti air dan kemasan. Untuk yang G ada penjadwalan. Produksi dilakukan dalam 3 shift, masing-masing berdurasi 7 jam, 2 hari kerja, diikuti 1 hari libur, berjalan non-stop selama 24 jam. Untuk kantor atau dukungan, jam kerja normal adalah dari jam 8 hingga jam 7 dengan libur pada hari Sabtu. Untuk H atau yang terakhir ada perawatan atau maintenance. Dari sisi harian, 1 jam per hari untuk membersihkan dan merapikan antar shift. Sedangkan secara bulanan, triwulanan, dan tahunan dilakukan secara perawatan berskala, kecil hingga besar. Overhaul tahunan, proses ini mencakup pembersihan, kalibrasi alat, serta penggantian komponen jika diperlukan. Kunjungan langsung ke PT Otsukanya itu aku ngelihat kalau perusahaan ini tuh kayak benar-benar udah ngejelasin 10 keputusan operasional manajemen dengan serius dan terstruktur banget. Jadi mereka tuh nggak main-main soal kualitas produknya dan semua tuh dijaga ketat. Jadi konsumen itu bisa dapat produk yang aman dan terpercaya. Terus juga lokasi pabriknya juga strategis. Jadi nggak cuma mikirin produksi aja, tapi juga efisiensi distribusinya. Biar produknya itu bisa sampai ke tangan konsumennya itu tepat waktu. Dan dari sisi SDM, PT Otsuka itu punya sistem yang keren dan sangat manusiawi.
Jadi mereka tuh kayak peduli sama kesejahteraan karyawannya, jadi nggak cuma fokus ke target kerjanya doang. Nah, yang bikin kagum juga, mereka tuh kayak punya strategi perawatan alat dan penjadwalan produksi yang teratur. Jadi kalau misal operasionalnya itu nggak lancar, operasionalnya itu lancar, terus tanpa banyak gangguan. Nah, ini tuh nunjukin kalau mereka itu udah siap banget ngadepin perubahan zaman. Terus juga apalagi kan di era sekarang yang cepet banget berubah, khususnya buat generasi muda kayak kita. Nah, intinya PT Otsuka itu kayak bukan perusahaan yang gede, eh, bukan cuma perusahaan yang gede dan kuat di industri, tapi PT Otsuka itu juga punya pendekatan yang humanis dan inovatif. Nah, gaya manajemennya itu relevan banget sama perkembangan zaman sekarang, dan itu jadi nilai plus yang bikin mereka itu bisa dibilang perusahaan kelas dunia. Oke, terima kasih.